Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aisyah Nabila Putri, NIM 24369004, mata kuliah Pendidikan Agama, Prodi Ilmu Hukum, Seksi 202421280400. 1. Kemukakan secara ringkas dan lengkap pemahaman saudara tentang A. Hakikat manusia, B. Hakikat agama, C. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, D. Sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, E. Akidah, F. Syariah. 2. Perkuat pemahaman saudara di atas dengan contoh-contoh dari tugas analisa film. Untuk pertemuan yang ada penugasan dan contoh-contoh dalam kehidupan keseharian. Untuk materi yang tidak ada penugasan, analisislah filmnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang A. Hakikat manusia. Hakikat manusia dalam bahasa Sanskerta yaitu menu. Sedangkan menurut KKBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lainnya. Dalam bahasa Arab, kata manusia disebut istilah yaitu al-insan. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk biologis yang terdiri dari jasad atau roh yang diciptakan di permukaan bumi, yang memiliki bertanggung jawab dan memperdayakannya. Unsur manusia terdiri dari 3. Yang pertama, substansi jasmani, yaitu manusia terdiri atas struktur organisme fisik. 2. Substansi rohani, yaitu roh merupakan substansi manusia menjadi esensi kehidupan. Ketiga, substansi nafsani, yaitu jiwa yang menjembatani antara roh dengan jasad. Karakteristik manusia. 1. Makhluk spiritual dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. 2. Makhluk intelektual dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Makhluk sosial dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, makhluk biologikal dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. B. Hakikat agama. Pengertian agama secara bahasa Sanskerta yaitu kata A yang berarti tidak dan gamma yang berarti kacau. Secara bahasa Latin yaitu religio yang berarti mengembalikan ikatan. Dan yang terakhir secara bahasa Arab, taat dan tunduk. Menurut KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur agama. 1. Krediat, yaitu keyakinan akan adanya supraturnalar yang mahayahsyat. 2. Ritual, yaitu tindak tanduk yang berhubungan dengan kekuatan supranatural. 3. Moral, yaitu ketentuan atau norma agama yang mengatur tentang etika manusia. Dan selanjutnya klasifikasi agama. 1. Agama samawi, yaitu agama yang dituntut oleh Allah SWT dengan yang diturunkan wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kedua, agama al-dihi, yaitu agama yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetapi lahiran pemikiran tokoh tertentu. Dan yang ketiga, agama misionari, yaitu agama yang memiliki misi untuk yang disampaikan kepada orang lain. C. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu ulama yang berbeda dalam mengartikan Al-Quran. Secara istilah,
perkataan Allah yang mengandung mukjizat yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dengan perantara Jibril alaihi wasallam. Nama lain Al-Quran. 1. Alkitab. Quran Surat Al-Anbiya ayat 10. 2. Al-Furqan. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Dan terakhir Al-Tanzil. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk Al-Huda. 2. Petunjuk pembeda. 3. Petunjuk pelajaran. Keempat, petunjuk kabar gembira. Kelima, petunjuk kabar petakut. Dan yang terakhir, petunjuk penjelas. D. Sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Pengertian sunnah secara bahasa yaitu kebiasaan, secara istilah yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Macam-macam sunnah. Yang pertama, kualiyah, yaitu sunnah dalam bentuk tutur Rasulullah SAW, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Fi'liyah, yaitu sunnah dalam bentuk perbuatan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan yang ketiga, takririyah, yaitu sunnah dalam bentuk ketetapan Rasulullah SAW. Berdasarkan kualitas terdiri dari 3. Yang pertama itu sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung. 2. Hasan, yaitu hadis yang rangkaiannya bersambung. Dan yang terakhir dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Kedudukan sunnah ada 2, yaitu Al-Quran dan sunnah. Fungsi sunnah ada 3. Yang pertama, sebagai penjelas bagi perintah global. 2. Sebagai penjelas berupa takkid yang mutlak. Dan yang ketiga, sebagai penjelas yang berupa taksis perintah umum. Akidah. Pengertian akidah secara bahasa dari al-aqdu yang memiliki beberapa makna, di antara tetap, al-luzum, penguatan, al-taqiyah, dan perjanjian, al-istiqsaq. Secara istilah yaitu segala sesuatu yang diyakini dalam hati dengan keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan. Kedudukan akidah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, yang diibaratkan sebuah bangunan, maka akidah seperti pondasi pada bangunan tersebut. Unsur-unsur akidah. 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada Rasul. 4. Percaya kepada kitab. 5. Percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Ruang lingkup akidah terdiri dari 3. Yang pertama, ilahiyat, yaitu segala percaya yang wajib berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Nubuat, yaitu segala perkara yang wajib berkaitan dengan kenabian. Dan yang terakhir, gaibiyat, yaitu segala perkara yang wajib diimani oleh sesuatu yang akan tetapi yang bersifat metafisika. Dan yang terakhir, pemeliharaan akidah. Yang pertama, berpegangan teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meningkat ilmu negara. Yang ketiga, saling nasihat menasihati. Dan yang keempat, hindari fanatik buta. Syariah. Pengertian syariah secara bahasa yaitu metode atau jalan. Secara istilah yaitu setiap apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba yang merupakan kepercayaan. Kedudukan syariah memiliki peran yang penting dalam agama Islam. Ia sebagai penyangga bangunan agar tetap berdiri teguh. Sumber syariah. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, yang ketiga ijtihad,
terdiri dari 5, yaitu ijma, 2 qiyas, 3 istihsad, keempat musyahalah al-musalah, yang kelima istitishab. 2. Contoh-contoh dari tugas analisa film untuk pertemuan yang ada penugasan. Materinya film Hakikat Manusia pertemuan kedua, film Akidah pertemuan ke-6, dan film Syariah pertemuan ke-7. Baik, saya akan menyampaikan tentang materi film Hakikat Manusia pada berjudul Hafalan Sholat Derisa. Sinopsis dalam film Hafalan Sholat Derisa, yaitu film ini mengisahkan seorang anak perempuan yang bernama Derisa yang tinggal di Aceh bersama ibu dan saudaranya. Derisa adalah anak yang ceria dan memiliki tekad pada agama untuk menghafal bacaan sholat dengan benar agar mendapatkan hadiah dari ibunya. Namun pada tanggal 26 2024 terjadilah gempa atau tsunami yang melanda di Aceh yang akan menghancurkan desanya dan merenggut nyawa banyak orang, termasuk ibu dan saudaranya. Di desa ini selamat dari bencana, tetapi kehilangan kakinya. Dalam penderitaan dan kehilangan, ia tetap tegar dan berpegangan pada nilai-nilai agama yang diajarkan oleh ibunya. Ayahnya yang bernama Abi Usman yang bekerja di kapal, lalu dia kembali untuk mencari dan merawat Derisa. Film ini dalam perjuangan Derisa untuk bangkit dari tragedi dan menjalani hidup dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Dengan kekuatan doa dan keteguhan, dengan penuh harapan dalam sekitarnya, Derisa mampu menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Pada akhirnya, film ini memberikan pesan bahwa kehidupan harus tetap berjalan meskipun diterpa cobaan berat. Derisa pun tetap tersenyum dan menjalani sehari-harinya dengan keikhlasan, menunjukkan bahwa ketulusan hatinya yang iman yang kuat dapat membantu seseorang melewati ujian hidup. Tangkapan film Hafalan Sholat ini menggambarkan hakikat manusia yang tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial dan religius yang menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa dalam menghadapi musibah, yang mencerminkan sifat manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini, film ini sangat nilai-nilai penting seperti ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan. Derisa sangat semangat untuk menjalani hidup meskipun kehilangan banyak hal. Ia menunjukkan bahwa manusia yang memiliki kemampuan untuk kebangkitan dari keterpurukan dan menemukan makna hidupnya bahkan dalam sangat sulit. Baik, saya akan melanjutkan tentang film Akidah. Yang saya ambil dalam Akidah itu film Islami Bilal I Know Breath of Hero 2015, yaitu kisah perjuangan Bilal bin Rabah demi membela umat Islam. Sinopsisnya, yaitu film ini mengisahkan perjuangan Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Bilal dan saudara perempuan yang diperbudak oleh seorang pemilik, dan saudara perempuannya diperbudak oleh seorang pemilik yang kejam. Namun Bilal memiliki impian untuk menjadi seorang perjuangan yang bebas. Ketika Bilal bertemu dengan orang yang mengenai Islam kepadanya, ia memahami bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Dengan akidah Bilal yang kuat dan berani menentang perbudakan dan memiliki meskipun menghadapi siksaan berat. Tangkapan ini, film ini sangat inspiratif karena menampilkan bahwa terutama tentang keesaan Allah dalam keteguhan iman. Bilal adalah
seorang tetap berpegang teguh pada akikah Islam meskipun dalam keadaan sulit. Film ini sangat menarik sehingga cocok untuk semua anak-anak maupun orang dewasa. Baik, saya akan melanjutkan tentang film syariah yang berjudul Maulana 2016. Sinopsisnya, film ini mengisahkan Syekh Hatim Al-Ashinawi, seorang ulama yang awalnya hanya menjadi imam yang ada di masjid, kemudian mendapatkan sebagai penceramah di televisi. Sebagai seorang dai, ia dikenal orang yang cerdas dan berani dalam menyampaikan pemikiran. Ia berusaha menyeimbangkan antara ajaran Islam yang murni dan realitas politik dan sosial yang ada di Mesir. Namun seiringnya dengan ketenaraannya, ia mulai menghadapi tekanan yang diperintah oleh ulama konservatif dan media. Konflik film ini muncul ketika Saleh Hatem yang dihadapkan pada sebuah kasus yang menyangkut keluarga seorang pejabat tinggi yang ada di Mesir. Ia ingin tetap berpegangan pada prinsip kejujuran dan kebenaran. Ia harus menghadapi ancaman dari pihak berwenang yang ingin mengontrol pada dakwahnya. Tangkapan Maulana adalah film yang berani, yang terutama dalam konteks beragama dan sering ditabrakan. Film ini tidak hanya menggambarkan perjalanan seorang ulama dalam menghadapi tantangan pribadi dan sosial, tetapi ia membuka mata tentang syariat Islam dalam kepentingan kekuasaannya. Selanjutnya, contoh-contoh dalam kehidupan keseharian. Untuk materi yang tidak ada penugasan, analisis filmnya. Dalam materinya, tentang film agama pertemuan ketiga, film Al-Quran pertemuan keempat, dan yang terakhir film sunnah dan ijtihad pertemuan kelima. Baik, saya akan mengambil film agama yang berjudul 99 Cahaya yang di Langit di Eropa 2013. Sinopsis. Film ini menceritakan perjalanan Hanum dan suaminya Rangga, pasangan muslim asal yang ada di Indonesia yang tinggal di Wina, Australia. Mereka mengalami berbagai tantangan yang minoritas muslim di Eropa. Sekali-sekali sejak kejayaan Islam di benua itu, dalam perjalanan tersebut bertemu dengan berbagai tokoh muslim yang menjalani kehidupan agama namun membutuhkan pemikiran kritis. Tangkapan film ini memperlihatkan bagaimana umat Islam tetap bisa dan mempertahankan agama di tengah budaya yang sangat berbeda. Namun, salah satu menggambarkan penting agama yang terutama yaitu menghadapi perbedaan budaya dan sosial. Baik, saya akan melanjutkan film Islami Temesagi 1976 pada film Al-Quran. Sinopsis. Film ini menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dengan awalnya turunnya wahyu Al-Quran. Karena menghormati tradisi yang memperbolehkan pengamaran Nabi, film ini mengisahkan tentang sudut pandang orang sekitar termasuk sahabat-sahabat beliau. Film ini memperjuangkan dakwah agama Islam dan wahyu Al-Quran pedoman hidup umat Islam. Tangkapan film ini sangat monumental. Walaupun ia dibuat oleh Syariah yang ada di Amerika, film ini tetap menjaga nilai-nilai dalam Islam, dan Al-Quran turun sebagai petunjuk dalam kehidupan yang penuh dan tantangan secara Al-Quran. Baik, saya akan menunjukkan tentang film sunnah dan ijtihad. Yang saya ambil yaitu film Indonesia 3 Doa dan 3 Cinta 2008. Sinopsis. Film ini yang bercerita tentang 3 santri yang di sebuah pesantren tradisional
di Jawa. Mereka adalah Huda, Pian, dan Syahid. Masing-masing punya impian dan pandangan hidup berbeda. Huda ingin menemukan Ibu Rian, ingin menjadi bintang dangdut, dan Syahid menjadi mujahid. Dalam perjalanan hidup mereka sangat berbeda. Namun konflik muncul ketika nilai sunnah yang mereka yakini harus yang dihadapkan dengan istihad modern. Tangkapan film ini menggambarkan bahwa bagaimana santri yang sangat tumbuh dan nilai yang keislaman tradisional harus berhadapan dengan kenyataan sosial yang menuntut istihad. Film ini sangat menyentuh dengan penuh makna dan bagaimana Islam dijalankan dalam kehidupan nyata di tengah tantangan zaman. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.